Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Febrianti dengan NPM 212151112 dari kelas 2021C, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama yaitu tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linier. Yang pertama, 3077 kita ubah bentuknya ke dalam bentuk seperti ini. Berapa kali 288 agar menghasilkan 3077? Hasilnya 288 dikali 10, yaitu 2880 ditambah 197. Karena masih ada sisa yaitu 197, kita ubah lagi yang 288 ini agar menjadi perkalian 197. Jadi dikali berapa? Dikali 197 agar menghasilkan 288, yaitu hasilnya 1 dikali 197 ditambah 91. Lalu karena masih bisa disederhanakan, dilanjutkan lagi dengan mengubah 197 dikali berapa dengan 91 agar menghasilkan 197, yaitu hasilnya 2 dikali 91 ditambah 15. Selanjutnya kita ubah lagi 91 ini ke dalam bentuk seperti ini. Dikali berapa dengan 15 agar menghasilkan 91. Hasilnya 6 dikali 15 ditambah 1. Nah, lalu selanjutnya kita ubah angka 15 ini agar dikali berapa agar hasilnya dikali 15 agar hasilnya 15, yaitu 15 dikali 1 ditambah 0. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, jadi sampai sini, sehingga diperoleh FPB-nya yaitu 1. Setelah itu, karena telah diketahui FPB-nya 1, maka kombinasi linearnya yaitu 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Nah, lalu kan tadi di sini 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Maka kita ubah angka 1 ini menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 kali 15. Kenapa dikurangi? Karena 6 dipindah ruaskan ke sini agar menghasilkan 1 sama dengan. Jadi agar di ruas kiri hanya tersisa 1. Sehingga di sini ditulis 91 dikurangi 6 dikali 15 dari sini. Selanjutnya yang 15 juga sama diganti dari sini. 2 kali 91 kita pindah ruaskan sehingga menghasilkan 15 sama dengan 197 dikurangi 2 kali 91. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu kita kalikan 6 kali 197, lalu 6 kali 2 dikali 91 menghasilkan 12 kali 91. Karena di sini ada angka yang sama yaitu 91, maka konstanta pengalinya kita jumlahkan. Jadi ini kan konstantanya 1. Jadi 12 ditambah 1 yaitu 13. Sehingga hasilnya 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Lalu selanjutnya yang 91 kita ubah lagi dari sini. Agar hasilnya 91
sama dengan, maka 1 kali 197 kita pindah ruaskan menjadi negatif. Jadi 91 sama dengan 1 kali 197. Jadi 91 ini kita ubah menjadi 288 dikurangi 1 kali 197 dari sini. Dipindah ruaskan. Lalu kita kalikan 13 kali 288 dan 13 dikali 1 dikali 197. Hasilnya 13 kali 197. Karena di sini sama-sama dikali 197, maka konstanta pengalinya kita jumlahkan. Maka 13 ditambah 6 yaitu 19, hasilnya 13 kali 288 kurangi 19 kali 197. Selanjutnya 197 kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 10 kali 288 kita pindah ruaskan menjadi negatif. Hasilnya 197 sama dengan 3077 dikurangi 10 kali 288. Jadi 197 kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, yaitu 3077 kurangi 10 kali 288 dari sini. Lalu kita kalikan 19 kali 3077, terus 19 kali 10 dikali 288 menghasilkan 190 kali 288. Karena di sini sama-sama dikali 288, maka konstanta pengalinya kita jumlahkan. 190 ditambah 13 yaitu 203. Hasilnya 203 kali 288 dikurangi 19 kali 3077. Nah, agar diketahui X-nya, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 3077 kali negatif 19 ditambah 288 dikali 203, sehingga diperoleh kan X-nya negatif 19, Y-nya 203. Soal yang kedua yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Artinya kita ubah dulu dari pangkat yang sederhana, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16, ubah ke dalam modulo 14, tersisa 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dalam modulo 14 yaitu 2 kali 2, menghasilkan hasilnya 2 pangkat 8 sama dengan 4. Kan jika dikali maka pangkatnya ditambah. Lalu selanjutnya 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 sama dengan 4 dikali 4, menghasilkan 2 pangkat 16 sama dengan 16. Nah, 16 ini kita ubah ke dalam modulo 14 yaitu 2, sehingga 2 pangkat 16 sama dengan 2 di dalam modulo 14. Sehingga 2 pangkat 16 kali 2 pangkat 16 sama dengan 2 pangkat 2. Dihasilkan 2 pangkat 32 sama dengan 4. Pangkat 32 itu dari penyembelahan 16 ditambah 16. Selanjutnya agar dicapai 2 pangkat 36, maka 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan 4. Tadi 2 pangkat 4 yaitu kan 2. Sehingga hasilnya 2, jadi 2 pangkat 36 hasilnya 8. Selanjutnya yang 3 pangkat 4. Kita ke dalam bentuk paling sederhana, pangkat paling sederhana yaitu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ke dalam modulo 14 itu 11. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 sama dengan 11 dikali 11. Dihasilkan 3 pangkat 8 sama dengan 121. Kita ubah ke dalam modulo 14 menghasilkan 9. Maka 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 sama dengan 9 kali 9. Dihasilkan 3 pangkat 16 karena 8 ditambah 8 sama dengan 81. 9 kali 9. 81 ini
kita ubah ke dalam modulo 14 yaitu 11. Selanjutnya 3 pangkat 16 kali 3 pangkat 16 sama dengan 11 dikali 11 dalam modulo 14. Maka dihasilkan 3 pangkat 32 sama dengan 121. 121 kita ubah ke dalam modulo 14, maka hasilnya 9. Selanjutnya agar dicapai 3 pangkat 36, maka 3 pangkat 32 dikali dengan 3 pangkat 4, sehingga 32 ditambah 4 sama dengan 36. Jadi 3 pangkat 36 sama dengan 99. 99 ubah ke dalam modulo 14 yaitu 1. Selanjutnya agar bisa diubah ke dalam 3 pangkat 38, maka 33 pangkat 36 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan tadi 3 pangkat 36 itu kan 1. 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 2. Maka dihasilkan 3 pangkat 38 karena konstantanya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Sehingga 36 tambah 2 yaitu dihasilkan 38. Sehingga 3 pangkat 38 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali 1 menjadi 9. Sehingga 2 pangkat 36 kali 3 pangkat 38 sama dengan 8 dikali 9. Karena kan tadi 2 pangkat 36 ditemukan di sini 8. 3 pangkat 38 juga ditemukan di sini yaitu 9. Maka dihasilkan 72 kita ubah ke dalam modulo 14 yaitu 2. Sehingga diperoleh 2 pangkat 36 kali 2 pangkat 38 terbukti habis dibagi 14 dengan sisa 2. Soal yang ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 modulo 231. Kita ubah ke dalam bentuk ini yaitu 123x dikurangi K dikali 231 kongruen 132. Ini kita ubah ke dalam bentuk distribusi seperti ini menjadi 3 dikali 41x dikurangi K kali 77 kongruen 132. 132 kita bagi dengan 3 menghasilkan 44. Maka dihasilkan 41x dikurangi K kali 77 kongruen dengan 44. 41x maka dihasilkan 41x negatif K kali 77 kita pindah ruaskan menjadi positif. Hasilnya 41x kongruen 44 ditambah K dikali 77. Sehingga X sama dengan 44 tambah K kali 77 dibagi 41. Nah selanjutnya kita substitusikan K yang bisa memenuhi agar X tidak merupakan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Di sini diperoleh dengan K sama dengan 17, maka X satunya yaitu 33 dalam modulo 231. Lalu jika K-nya sama dengan 58, maka X2-nya kongruen dengan 110 modulo 231. Maka lalu jika K-nya 99, maka diperoleh X3-nya kongruen dengan 187 dalam modulo 231. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 33, 110, dan 187. Soal yang keempat yaitu carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, misalkan bilangan ganjil tersebut berturut-turut 2x tambah 1, yaitu untuk bilangan pertama, dan 2x tambah 3 untuk bilangan kedua. Kenapa 2x tambah 1? Karena bilangan ganjil berapapun angkanya, jika disubstitusikan ke dalam 2x tambah 1 maka akan menghasilkan bilangan ganjil, begitupun dengan 2x ditambah 3. Karena hasil kalinya 10, kita kalikan 2x tambah 1 dikali 2x tambah 3 sama dengan 10. Lalu kita kali pelangi. Seperti ini menghasilkan 4x kuadrat tambah 8x ditambah 3 sama dengan 10. Lalu 10 kita pindah ruaskan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7. Karena tadi kan 10
pindah ruaskan menjadi negatif. Jadi hasilnya negatif 7. Lalu diperoleh 4x kuadrat ditambah 8x tambah 4 sama dengan 11. Nah, ini diubah ke dalam bentuk seperti ini agar menghasilkan kuadrat sempurna yang seperti ini. Agar dihasilkan kuadrat sempurna, kedua ruas kita jumlahkan dengan 11, sehingga diperoleh 4x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 11. Maka ini kita ubah ke dalam kuadrat sempurna, yaitu 2x tambah 2 kuadrat sama dengan 11. Lalu 11 kita ubah ke dalam kelipatan 107, yaitu 11 ditambah 107 menghasilkan 118. Karena belum mencapai angka yang bisa dipangkatkan, yang bisa diakarkan, maka kita jumlahkan lagi dengan 107, dihasilkan 225. Nah, 225 ini merupakan 15 kuadrat karena kedua ruas memiliki kuadrat, sehingga diperoleh 2x tambah 2 sama dengan 15. Nah, lalu 2x untuk 2x tambah 2 sama dengan 15, maka dihasilkan 2x sama dengan 13, sama dengan 120 dalam modulo 107. Sehingga 2x sama dengan 120 dan x sama dengan 60, karena 120 dibagi 2. Dan untuk x yang kedua yaitu 2x tambah 2 sama dengan negatif 15 modulo 107. Nah, untuk ini kita operasikan menjadi 2x sama dengan negatif 17, diubah ke dalam modulo 107 atau dijumlahkan dengan 107 agar bisa dibagi 2, yaitu menghasilkan 90. Sehingga diperoleh 2x sama dengan 90, maka x-nya sama dengan 45. Nah, jadi diperoleh x1-nya 60 dan x2-nya 45. Lalu untuk x sama dengan 60, kita substitusikan ini ke dalam ini. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 dihasilkan 121. Lalu untuk persamaan kedua, 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 dihasilkan 123. Lalu untuk x 45 kita substitusikan ke dalam bilangan pertama, yaitu 2x tambah 1 dihasilkan 2 kali 45 ditambah 1 yaitu 91. Lalu untuk bilangan yang kedua, 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 45 tambah 3 sehingga dihasilkan 93. Nah, diketahui yang dicari itu dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan. Nah, jadi penyelesaiannya yang ini karena merupakan bilangan terbesar, sehingga bilangan ganjil positif terbesar berurutan adalah 121 dan 123. Soal yang kelima yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x kurangi 438y sama dengan 156. Nah, untuk penyelesaian umum ditulis 84x kurangi 438y sama dengan 156. Kedua ruas kita sederhanakan, dihasilkan 14x dikurangi 73y sama dengan 26. Lalu 73y kita pindah ruaskan, dihasilkan 14x sama dengan 73y ditambah 26, sehingga x sama dengan 73y ditambah 26 dibagi 14. Lalu kita ubah bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi x sama dengan 5y ditambah 1 dikurangi 3y ditambah 12 sama dengan 14. Nah, kita tandai ini sebagai persamaan 1. Lalu untuk 3y ditambah 12 kurangi 14, kita misalkan dengan t. Nah, misalkan t sama dengan 3y ditambah 12 sama dengan tambah 12 per 14. Maka dihasilkan 14t, 14 dikali t itu 14t, 14t sama dengan 3y ditambah 12. Lalu pindah ruaskan menjadi 3y sama dengan 14t kurangi 12 dan diperoleh y-nya sama dengan 14t kurangi 12 dibagi 3.
Lalu kita ubah bentuknya ke dalam seperti ini, ke bentuk seperti ini, menjadi Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, 2T per 3 ini kita ubah, kita misalkan dengan U. Nah, karena masih ada pecahan, kita operasikan terus sampai tidak ada pecahan. Nah, 2T per 3 ini kita misalkan dengan U. U sama dengan 2T per 3. Maka 3 dikali U, 3U sama dengan 2T. Maka dihasilkan T sama dengan 3U per 2. Maka dihasilkan T sama dengan U ditambah U per 2 merupakan persamaan 3. Nah, karena ini masih bentuk pecahan, kita operasikan lagi. Menjadi seperti ini. U per 2 kita misalkan dengan V, maka dihasilkan V sama dengan U per 2. Yaitu 2 dikali V yaitu 2V sama dengan U. Maka diperoleh U sama dengan 2V merupakan persamaan 4. Karena sudah tidak ada pecahan, maka tidak dioperasikan lagi. Nah, setelah diketahui U sama dengan 2V, kita substitusikan U sama dengan 2V itu ke persamaan 3 yang ini. Jadi, persamaan 3 itu kan T sama dengan U ditambah U per 2 yang ini. Nah, U-nya kita ubah menjadi 2V. Sehingga dihasilkan T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan T sama dengan 2V ditambah 2V dibagi 2. Ini dibagi habis menghasilkan V. Sehingga T sama dengan 3V. Lalu karena sudah diperoleh T sama dengan 3V, kita substitusikan T sama dengan 3V ke persamaan 2. Persamaan 2 itu yang ini. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4T kurangi 4 ditambah 2T per 3. Ini merupakan persamaan 2. Kita substitusikan 3V ke dalam T. Sehingga diperoleh 4 dikali 3V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Dihasilkan 12V kurangi 4 ditambah 6V per 3. Sehingga Y sama dengan 14V kurangi 4. Nah, karena sudah diketahui tadi dihasilkan Y sama dengan 14V kurangi 4. Nah, ini Y-nya kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 itu tadi 5Y tambah 1 dikurangi 3Y ditambah 12 per 4. Y-nya kita ubah atau kita substitusikan dengan 14V kurangi 4. Sehingga dihasilkan X sama dengan 5 dikali 14V dikurangi 4. Ditambah 1 dikurangi 3 dikali Y-nya kan 14V kurangi 4. Kita ubah ditambah 12 per 14. Dihasilkan 5 kali 14V 70V. 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20 ditambah 1 dikurangi 14 kali 3 42V. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12 ditambah 12. Karena ini habis dioperasikan, sehingga diperoleh 70V dikurangi 19. Karena negatif 20 ditambah 1 yaitu 19. Dikurangi 42V per 14. 42 dibagi 14 yaitu 19. Sehingga diperoleh X sama dengan 73V kurangi 19. Karena kan 42 dibagi 14 itu sama dengan 3V. Jadi 70V ditambah 3V sama dengan 73V dikurangi 19. Sehingga penyelesaian umumnya yaitu X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y-nya 14V kurangi 4. Untuk penyelesaian khususnya, karena tadi telah diketahui X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y-nya 14V dikurangi 4. Nah, untuk syaratnya X harus lebih besar dari 0 dan Y juga harus lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar dari 0, kita substitusikan X-nya 73V dikurangi 19. Maka dihasilkan 73V harus lebih besar dari 19. Maka V harus lebih besar dari 19 per 7. Lalu untuk Y-nya juga kita substitusikan 14V kurangi 4. Dihasilkan 14V dikurangi 4. 4 kita pindah ruaskan menjadi positif, dihasilkan 14V lebih besar dari 4. Sehingga diperoleh V harus lebih besar dari 14 per 4. Nah, untuk V
V sama dengan 1 atau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita substitusikan ke persamaan ini. Persamaan X sama dengan 73V dikurangi 19 dan Y sama dengan 14V dikurangi 4. Sehingga diperoleh untuk V sama dengan 1, X-nya 54 dan Y-nya 10. Untuk V-nya 2 diperoleh X-nya 127 dan Y-nya 24, dan untuk V-nya 3 maka diperoleh X-nya 200 dan Y-nya 38, dan untuk V-nya 4 diperoleh X sama dengan 273 dan Y-nya 52, dan seterusnya. Untuk V disubstitusikan ke persamaan X maupun Y. Nah, ini merupakan garis bilangannya. Sehingga diperoleh ini merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah V, di mana V lebih besar dari 19/73, di mana V merupakan elemen dari bilangan real. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.